Subhanahu wa ta'ala menceritakan dialog penduduk neraka. Coba lihat jawaban penduduk neraka ketika ditanya kenapa masuk neraka. Lam naku minal musallin wala nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Dulu kami enggak salat, kami tidak memberi makan orang miskin, kami dulu hidupnya isinya hanya bergurau bersama dengan orang yang hidup berlimpah dunia, dan kami mendustakan hari pembalasan, mendustakan akhirat, enggak percaya akan adanya akhirat. Hatta atanal yakin, dan kami dalam kondisi seperti ini sampai datang kepada kami al-yakin, kematian. Sehingga 4 alasan ini sebab orang masuk neraka. Saya mau tanya, ada enggak dari 4 alasan ini yang bentuknya dulu setelah saya mati saya tidak ditahlili? Ada enggak? Enggak ada. Yang itu menjadi ketakutan sebagian orang. Aku nek mati ra ditahlili orang mlebu swarga lek. Padahal dalam Al-Quran tidak ada yang seperti itu. Karena ada sebagian orang yang punya keyakinan, mohon maaf ya, ini keyakinan yang berbahaya. Ratau sholat, ratau poso, tapi yakin mlebu swarga. Dengan alasan apa? Engkau nek aku mati, sing penting ditahlili. Engkau nek aku mati ditahlil, ke mlebu swarga. Tahlilan itu menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh dan bid'ah. Ini dalam buku Imam Nawawi seluruh buku, makanya saya sering tantang. Datangkan ulama Syafi'iyah satu saja yang mengatakan tahlilan hukumnya sunnah. Datangkan. Tidak ada. Nanti akan dapati seluruh ulama Syafi'iyah dalam buku-buku fikih mereka mengatakan tahlilan itu hukumnya apa? Bid'ah dan apa? Makruh. Sampai perkataan dari ulama Syafi'iyah orang Indonesia yang bernama Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dia berkata, sunat bagi seisi kampung yang kematian dan seluruh keluarga sekalipun jauh membawa makanan untuk keluarga yang kematian, untuk makanan mereka pada siang hari dan malamnya, atau untuk selama mereka masih dalam keadaan bersedih, hendaklah mereka selalu makan untuk menjaga keadaan kesehatannya. Dia jelaskan sunnahnya kayak apa. Sunnahnya kasih makanan sama mereka, bukan mereka bikin makanan. Sunnahnya keluarga jauh pun membantu mereka. Jadi karena mereka dalam kondisi susah, diberi hiburan dengan berikan makanan, mungkin diberikan bantuan uang. Karena mereka terkena musibah. Orang kena musibah kita hibur dengan beri apa? Makanan. Bukan sebaliknya, mereka kerepotan. Kemudian beliau berkata, makruh lagi bid'ah bagi yang kematian membuat makanan untuk dimakan oleh orang banyak, baik sebelum maupun sesudah mengubur, seperti yang kebiasaan dikerjakan oleh masyarakat. Ini ulama Syafi'i ini, orang Indonesia. Dia bilang, mengatakan seperti kebiasaan yang dilakukan oleh apa? Masyarakat. Jadi maksud saya, ya, perkara ini perkara yang ma'ruf, ya, dalam mazhab Syafi'iyah bahwasanya membuat acara makan-makan setelah kematian hukumnya apa? Bid'ah. Makruh. Baik, kalau ada orang terjerumus dalam hal tersebut, melakukan hal tersebut, apakah kita vonis dia sebagai ahlul bid'ah? Jawabannya tidak. Dia kalau cuma gara-gara kesalahan ini, tidak bisa kita keluarkan dia dari firqah najiyah, paham? Karena ini bukan masalah akidah, bukan masalah usuluddin, bukan masalah kaidah kuliah. Tapi dia salah dalam satu perkara fikih misalnya. Karena ini bid'ah amaliyah. Paham? Paham atau tidak? Maka jangan suka mudah-mudah menyesatkan apa? Orang ya. Antum bilang salah, enggak jadi masalah itu.